dulu. Nah, kalau saudara kemarin sudah tahu tentang apa itu namanya kebutuhan air, itu nanti dibedakan dengan ya memperkirakan kebutuhan air. Kemarin kan sudah saya singgung ini ya. Jadi kebutuhan air itu untuk yang penting adalah ini domestic use adalah kebutuhan air untuk rumah tangga. Itu yang paling bisa dihitung nantinya, yang paling bisa dipakai sebagai pedoman perhitungan. Selanjutnya karena berdasarkan domestic use ini. Jadi ada domestic use, ada non domestic use, ada industri, ada kehilangan air. Ini harus dihitung, harus ditetapkan ya. Karena namanya kehilangan air itu adalah jumlah air yang hilang, yang tidak terpantau karena mungkin kebocoran pipa atau mungkin pencurian air dan sebagainya. Makanya nanti dimasukkan dalam kebutuhan perakiraan ini ya, sehingga nanti kita bisa menentukan berapa kapasitas daripada itu namanya jaringan pipa itu ya. Tapi yang penting adalah ini domestic use dulu. Domestic use adalah perhitungan berdasarkan jumlah pemakai, itu yang paling gampang ya. Nanti non domestic use adalah pemakaian air dalam rumah tangga untuk kegiatan sehari-hari. Jadi sini kata kuncinya adalah orang atau manusia atau individu. Kemudian kegiatan sehari-hari berarti untuk aktivitas di rumah tangga. Ya, kemudian kalau yang non domestik itu adalah yang di luar rumah tangga, yang apa saja kegiatan selain di rumah tangga, tapi tetap membutuhkan air, termasuk industri ini juga pasti. Ini untuk kegiatan-kegiatan sekolah, tempat ibadah, tempat komersial, dan sebagainya, itu masuk yang non-domestik, kemudian kehilangan air. Oke, sekarang kita masuk ke sini. Nah, ini ada fluktuasi pemakaian air, fluktuasi kebutuhan air. Pemakaian air itu berfluktuasi dalam hari dan dalam minggu. Jadi dalam hari, itu ada jam puncak atau peak hour, itu kebutuhan air rata-rata tertinggi dalam satu hari. Nah, itu, jadi misalnya kegiatan domestic use itu ya, kegiatan kita sehari-hari di rumah itu kebiasaan yang ada di Indonesia itu atau orang-orang di negara-negara tropis seperti Indonesia itu adalah pemakaian air itu paling banyak adalah pagi dan sore ya, sore hampir malam gitu. Nanti siang ataupun malam itu justru pemakaian air sangat minim sekali atau sedikit sekali, sehingga itu adalah ada jam puncak ya, jam puncak kebutuhan air rata-rata tertinggi dalam satu hari. Biasanya adalah pagi ya, pagi antara jam 6 sampai jam 8 atau jam 9. Setelah itu kegiatan berubah menjadi sebagian kita penduduk itu adalah beraktivitas sehari-hari, bekerja, kuliah, dan kegiatan yang lainnya, sehingga kegiatan yang tadinya menggunakan banyak air itu sudah selesai, kecuali untuk yang di rumah tangga ibu, apa itu namanya, untuk memasak dan sebagainya. Nah, faktor jam puncak ini nanti angka ini berkisar antara 1,3 sampai 1,75, itu bisa dicari sebenarnya, bisa dihitung. Tetapi pedoman ini ada di PDAM ya. PDAM itu untuk kota Surabaya itu adalah sudah tertentu. Jadi pemakaian faktor jam puncak untuk kota Surabaya itu sudah tertentu. Itu dinamakan faktor jam puncak. Gitu ya. Itu nanti gunanya adalah untuk menentukan perencanaan jaringan pipa air. Jaringan pipa distribusinya nanti harus saudara kalikan dengan faktor jam puncak ini. Ya. Nah, nanti ada juga pengertian tentang hari maksimum atau kebutuhan air rata-rata dalam satu minggu atau satu bulan. Itu ada jam yang paling puncak, itu misalnya hari Minggu atau hari Sabtu gitu. Yang paling sedikit mungkin hari apa gitu ya. Itu kebutuhan air hari maksimum dalam satu minggu itu adalah digolongkan sebagai faktor F1, itu angkanya sekian. Itu PDAM Surabaya sudah punya angka tersendiri atau sudah punya itu angka, sudah punya apa itu namanya, konstanta sendiri, mungkin kalau nggak 1,15 ya, pokoknya di antara ini ya, bisa ditanyakan itunya. Ini nanti gunanya adalah untuk merencanakan jaringan di luar jaringan pipa distribusi. Ya, ini nanti F1, faktor F1 itu nanti harus dikalikan pada saat saudara merencanakan bangunan reservoir misalnya atau water treatment yang tadi mau saya jelaskan belum jadi tadi, dan juga jaringan pipa transmisi. Sedangkan untuk jaringan pipa distribusi, saudara harus mengalihkan dengan faktor jam puncak. Itu ketentuannya seperti itu. Oke, sekarang kita mulai menentukan kebutuhan air. Ya, kebutuhan air yang dikatakan domestic use tadi, itu adalah
basisnya adalah jumlah penduduk dalam satuan jiwa atau orang, kemudian konsumsi kebutuhan air antara kota satu dengan kota berikut atau antara kota besar, kota kecil, kota sedang dan sebagainya ini tidak sama. Ini dalam satuan adalah liter per jiwa per hari. Jadi kebutuhan air nanti adalah jumlah penduduknya berapa dikalikan dengan konsumsi kebutuhan air. Itu ya. Misalnya di sini jumlah penduduk, berarti bagaimana saudara menentukan jumlah penduduk adalah perakiraan jumlah penduduk, nanti dihitung, diprediksi ya, perakiraan jumlah penduduk. Kemudian nanti beberapa metode bisa dipakai. Kemudian kalau ini yang dinamakan konsumsi kebutuhan air dalam 1 liter per jiwa atau per orang per hari, disesuaikan dengan kondisi kota. Misalnya ada kota besar, ada kota sedang, ada kota kecil dan sebagainya. Ini nggak ada hubungannya, ini sebenarnya nggak ada hubungannya, terpisah gitu ya. Antara ini dengan ini nggak ada hubungannya. Maksudnya nggak ada hubungannya, itu linear dengan ini enggak gitu ya. Jadi untuk menghitung jumlah penduduk itu rumus yang dipakai itu beberapa macam bisa dipakai. Mungkin di luaran saudara juga bisa memakai metode yang paling baku ya. Itu saudara mungkin sehubungan dengan berkembangnya pengetahuan. Jadi itu mungkin saudara tidak menggunakan rumus ini. Ini rumusnya ada pakai ini ya, metode geometrik, menentukan perakiraan jumlah penduduk itu ada metode geometrik, metode aritmatik, dan metode least square. Ada juga metode yang lain. Yang saya jelaskan di sini 3. Nanti kalau saudara pada waktu hitung tugas misalnya, Pak saya menggunakan metode ini, itu silakan tidak apa-apa. Itu bisa di search di memperkirakan jumlah penduduk suatu pemukiman atau suatu perkotaan gitu ya. Nah, semuanya itu nanti kalau berkata atau melihat konsumsi pemakaian air itu biasanya digolongkan bagi kota besar, kota sedang, kota kecil gitu ya. Kota besar, kota metropolitan itu misalnya adalah katakanlah konsumsi kebutuhan airnya itu adalah 200 liter per orang per hari. Ya, ada angkanya di sini 200 liter. 200 liter, 1 liter per orang, per jiwa dalam 1 hari. Angka 200 itu bisa dipakai untuk bermacam-macam kegiatan. Jadi misalnya untuk kegiatan, ya yang pasti kegiatan domestik ya. Jadi untuk mandi, untuk mencuci, untuk dimasak, untuk di keperluan dalam 1 hari, itu adalah 200 liter tadi. 200 liter tiap orang dalam 1 harinya. Ya, itu ya. Kalau misalnya kota sedang misalnya, ada yang misalnya 60 liter per orang per hari ada gitu ya. Ada juga yang lebih kecil lagi, mungkin cuma 30 liter per orang per hari, tergantung daripada ini. Ini ada standarnya gitu ya. 200 sama misalnya 100 sampai 200 liter per orang per hari. Kalau dikalikan dengan jumlah penduduknya, itu saudara bisa menentukan jumlah liter per harinya. Berapa liter per hari? Ya. Kalau jumlah penduduknya 1 juta, ya dikalikan 1 juta gitu ya. Penduduk kota Surabaya ini berapa yang menggunakan jasa PDAM? Katakanlah penduduk totalnya di kota Surabaya ini 3,5 juta gitu ya. Yang 2 juta adalah dilayani oleh PDAM, yang 1,5 juta adalah penduduk yang datang dan pergi, jadi tidak bermukim di kota Surabaya. Misalnya seperti itu ya. Jadi 200 orang, 2 juta orang itu siang dan malam, pagi sore dan sebagainya itu memang tinggal di kota Surabaya dan berlangganan PDAM misalnya. Nah, itu nanti dipakai pedoman. Ya, katakanlah dalam 1 rumah tangga ada 5 orang, atau ada 3 orang, ada 10 orang, itu tinggal ngalikan aja. Tinggal di kota Surabaya berarti pemakaiannya, konsumsinya adalah katakanlah 200 liter. Nah, dikali-kalikan aja, berapa ini? Nah, jadi nanti PDAM harus bisa menyediakan jumlah air atau kapasitasnya adalah sekian liter dalam 1 harinya. Padahal yang dinamakan satuan debit itu adalah meter kubik per detik. Berarti liter ini bisa ditransfer ke meter kubik dulu dan harinya bisa dijadikan detik. Pada umumnya adalah untuk menyatakan debit pemakaian air itu adalah satuannya pakai meter kubik per detik gitu ya, meter kubik per detik. Nah, ini nanti bisa ditransfer ke situ. Ya, liter dijadikan meter kubik, hari dijadikan detik, gitu ya. Sehingga nanti PDAM Kota Surabaya itu harus menyediakan debit air sekian. Itu kalau dihitung dari pemakaian air dalam kebutuhan domestic use, belum dikalikan dengan non domestik. Ya, nanti ada non domestik pastilah
dalam kegiatan dalam satu kota Surabaya misalnya ada 1.001 macam kegiatan, ada kantor swasta, kantor pemerintah, ada sekolahan, ada perguruan tinggi, ada rumah sakit, ada tempat hiburan, ada pasar, ada kegiatan fasilitas umum dan sebagainya. Itu semuanya juga membutuhkan air. Tetapi karena itu tidak bisa dihitung, tidak bisa diprediksi, maka dia mengacunya ke domestic use, tinggal ngalikan berapa persen gitu ya. Jadi dari kebutuhan air oleh domestic use, nanti untuk yang non domestiknya itu dikalikan berapa persen. Misalnya ada rumah ibadah, ada masjid, ada musola, ada gereja, ada vihara, itu ada selalu kegiatan-kegiatan menggunakan air ya, entah itu untuk berwudu, untuk toilet, untuk mencuci dan sebagainya, itu pasti ada. Di mall juga begitu, misalnya sudah bicara tentang mall atau tempat perbelanjaan misalnya, ya pastilah ada kebutuhan air itu pasti ada. Untuk untuk kebutuhan kuliner misalnya, ya di situ pasti ada kegiatan itu pasti ada. Di rumah sakit, di kampus juga ada, di sekolahan juga ada. Ya, jadi itu adalah yang domestic use. Nah itu nanti yang domestik itu, yang non domestik dikalikan dengan yang domestik itu ya, karena tidak bisa dihitung sehingga nanti pakai persentase terus dikalikan dengan domestic use-nya gitu ya. Kalau industri, kalau kota Surabaya ini industri sudah dihitung. Jadi industri itu kebutuhannya sekian, misalnya PT Sier di Rungkut itu ada real estate industri, itu ada data di situ. Jadi industri ini terdiri dari A, B, C, D dan sebagainya, itu kebutuhan airnya sudah ditentukan, sudah terhitung. Jadi dia dipisahkan dari non-domestic use. Ya, itu. Kemudian yang tidak bisa dipungkiri juga adalah adanya kehilangan air tadi. Nah, kehilangan air itu pasti terjadi. Ya, mungkin jaringan pipa distribusinya karena itu terletaknya di bawah permukaan tanah, jaringan pipa itu terletak di bawah permukaan tanah, kita tidak bisa melihat ada kebocoran, atau pipa yang retak, atau pipa yang dicuri, airnya diambil dengan pompa dan sebagainya, itu tidak bisa diprediksi, maka nanti dikalikan. Faktor itu dikalikan. Terus yang terakhir, dikalikan dengan faktor fluktuasi tadi. Itu, sehingga itu adalah total kebutuhan airnya sekian. Itu. Dari sini ada pertanyaan. Jadi cara menghitungnya nanti seperti itu. Ditentukan dulu domestic use-nya berapa, kemudian dikalikan dengan, kalau itu kota besar berarti nanti persentasenya kenaikan dari fasilitas umumnya itu adalah sekian persen, itu misalnya kalau Surabaya ini pesat sekali ya, jadi pertumbuhan mallnya juga banyak, kemudian pertumbuhan mungkin sekolahan, jumlah mahasiswanya, jumlah orang-orangnya juga silih berganti, agak berbeda dengan kota kecil misalnya, jadi itu adalah besar gitu ya. Kemudian kehilangan airnya juga mungkin banyak ya, karena kota besar, jaringan pipa di bawah tanah itu juga ribuan pipa atau mungkin jutaan pipa, ratusan ribu pipa yang masuk ke rumah tangga, itu mungkin juga ada yang terjadi kebocoran di situ. Nanti harus dikalikan dengan angka tertentu. Ya itu ya. Nah, saudara harus ngitung ini dulu. Sekarang tahun 2022, penduduk Surabaya berapa jumlahnya? Katakanlah 3,5 juta tadi misalnya. Tetapi yang 2 juta adalah menetap, yang 1,5 misalnya adalah mobile, rumahnya di Sidoarjo, rumahnya di Gresik, rumahnya di Mojokerto dan sebagainya, sehingga dia pagi, sore, malam, sorenya pulang balik ke kotanya itu, sehingga aktivitasnya tidak bisa digolongkan sebagai aktivitas penduduk Surabaya. Itu, tapi dia masuk dalam aktivitas non domestik. Begitu ya. Itu. Nah, nanti saudara tahun 2022 sekian. Berapa? 10 tahun yang akan datang berapa jumlah penduduknya itu? 30 tahun yang akan datang berapa jumlah penduduknya? Apakah PDAM yang ada di kota Surabaya itu mampu menyediakan air itu untuk 10 tahun yang akan datang? Untuk 30 tahun yang akan datang? Dari mana dia mengambil sumber airnya? Apakah Sungai Berantas yang diambil airnya itu 30 tahun yang akan datang itu masih bisa diambil, diandalkan? Nah, itu yang perlu jadi bahan pemikiran. Itu. Jadi, untuk merencanakan jaringan yang baru, atau penambahan, ya pengembangan itu perlu dipikirkan itu. Sumbernya diambil dari mana, kemudian kapasitasnya bagaimana, gitu ya. Nah, nanti saudara akan larinya ke situ.
Sampai di sini ada pertanyaan. Jadi nanti kalau saya menjelaskan metode geometrik misalnya, atau salah satu yang mungkin dua ini ya, itu saudara kalau punya cara lain silakan dipakai nanti kalau saudara untuk menentukan. Yang ngetren sekarang, ini saya ambil lama memang. Metode lama ya, metode lama. Ada metode yang baru mungkin, ya disesuaikan dengan kondisi kota, itu ada metode yang baru yang tidak saya masukkan di sini. Tapi ini adalah metode yang paling dasar. Cara menghitung jumlah penduduk dengan menggunakan metode geometrik ataupun aritmetik. Itu ya. Ada pertanyaan, Mbak? Mas? Tidak ada ya. Jadi belum ada, Pak. Ya, sekarang contoh di sini misalnya. Jumlah penduduk suatu kota 10.000 jiwa, contoh saja ya. Ada suatu daerah kota itu penduduknya 10.000. Ya. Konsumsi kebutuhan airnya ini, konsumsi kebutuhan airnya dia kota sedang misalnya, itu adalah 60 liter per orang per hari. Yang 40 liter dari mana diambilnya? Mungkin diambil dari sumur, gitu ya. Ya ini yang disediakan oleh PDAM, yang dipakai untuk ngitung kebutuhan air PDAM. Nah, berarti pemakaian airnya berapa? Kebutuhan airnya berarti adalah 10.000 jiwa dikalikan dengan 60 liter per orang per hari, atau 60 liter per jiwa per hari, berarti kebutuhan airnya adalah per hari. Nah, itu dijadikan meter kubik per detik, berarti harus kebutuhan airnya adalah 0,07 meter kubik per hari. Ini adalah domestic use saja di kawasan kota kecil yang penduduknya 10.000 ini. Yang hitungnya seperti itu ya. Ya, ini adalah kebutuhan airnya untuk kota kecil misalnya. 60 liter per orang per hari, berarti kebutuhan totalnya adalah sekian liter per hari, atau kalau dijadikan kesatuan umum adalah 0,07 meter kubik per hari. Ini hanya kebutuhan air domestik. Harus ditambahkan dengan yang non-domestik. Ya, ditambahkan juga dengan kehilangan air nantinya. Terus total semuanya dikalikan dengan faktor fluktuasi kalau itu dipakai untuk merencanakan jaringan pipa. Kalau dipakai untuk menghitung apa itu namanya treatment, water treatment, itu nanti dikalikan dengan faktor F2, F1, yaitu adalah faktor hari maksimum. Itu. Kalau jam puncak itu adalah untuk menghitung atau merencanakan jaringan pipanya gitu. Dikalikan, ya ini ya domestic use-nya sekian, kemudian non-domestic use-nya berapa, dikalikan persentase, ditambah lagi dengan kehilangan air yang diperkirakan sekian persen dari jumlah dua-duanya. Ya, dari jumlah semuanya itu masih harus dikalikan dengan faktor fluktuasi F2 atau jam puncak kalau itu dipakai untuk mendesain jaringan pipa. Ya, gitu ya. Jordan Sydney. Ini kemana jawaban ini? Kelihatan kamu? Oke. Dari sini ada pertanyaan. Ini ada contoh gitu ya. Jadi hitung-hitungnya cara seperti ini. Gampang ya, tinggal ngalikan gitu aja. Oke, kalau ini sudah jelas. Sekarang cara perakiraan jumlah penduduk itu bagaimana gitu ya. Pertambahan jumlah penduduk itu untuk menentukan kebutuhan air. Pertambahannya itu dipakai. Jadi harus tidak bisa dipakai pedoman sekarang. Berkembang namanya kota. Kota itu berkembang. Ini tahun 2022. 10 tahun yang akan datang bagaimana? Ya, itu yang perlu diperhatikan. Jadi dengan adanya pertambahan jumlah penduduk, maka kebutuhan airnya juga semakin meningkat. Ya, kalau saudara menggunakan metode geometrik, itu di buku juga ada ya, catatan di buku juga ada. Itu rumusnya adalah MN dikali sama dengan M0 1 plus P persen dipakatkan N, itu ya, itu adalah metode geometrik. Kalau metode aritmetik itu menggunakan rumus-rumus ini, nanti ada semua di sini. Nah, ini ada SN sama dengan A plus NP, di mana B-nya ini adalah ini ya, kita buka di sini. Di mana MN itu adalah jumlah penduduk setelah N tahun. Ya, kalau sekarang 2022, kalau saudara ingin tahu jumlah penduduk rata-rata 10 tahun yang akan datang, berarti MN-nya itu berapa? Nah, itu N-nya ini jumlah tahun rencana, berarti 10 tahun. Nah, N0 itu adalah jumlah penduduk sekarang. Sedangkan persentase kenaikan jumlah penduduk itu adalah P dalam persen. Ya, ini pakai rumus yang sudah pakai rumus geometrik, itu rumusnya seperti ini. Ini paling kasar ya.
paling mudah, yang hitungnya paling mudah. Kemudian kalau sudah menggunakan aritmetik, di sini ada SN, jumlah penduduk setelah N tahun. Ya, sekian. Kemudian di situ ada kata-kata S0 di sini, jumlah penduduk pada awal tahun data. Ya, kemudian di sini ada B, kenaikan penduduk rata-rata per tahun, hampir sama dengan ini. Ini data ya, ini semuanya data. Sebentar, angka ini. Enggak lengkap ini ya. Tapi di buku ada kok, di buku ada. Nanti ada M ya. Ini ada M, N itu adalah jumlah tahun yang direncanakan, sedangkan M itu nanti di buku ada. Kebetulan saya nggak lihat ya. Ada satu yang data yang hilang sini M. Jadi ini beberapa rumus yang saya berikan yang bisa saudara pakai untuk memperkirakan jumlah penduduk. Yang metode least square tidak saya berikan di sini. Ya, itu sangat penting angka ini. Saudara harus memperkirakan jumlah penduduknya berapa. Bukan sekarang, tapi adalah untuk tahun rencana, katakanlah 15 tahun yang akan datang, atau mungkin 20 tahun yang akan datang. Nggak mungkin penduduk Surabaya itu 20 tahun yang akan datang sama dengan hari ini, gitu. Atau sekarang, atau tahun 2022. Itu nggak mungkin, pasti bertambah. Sehingga yang harus dipikirkan adalah bagian pihak PDAM-nya ini bagaimana dia mengatasi semuanya ini. Gitu. Ya, itu yang perlu saudara perhatikan. Itu ya, contoh di sini. Contohnya tadi ya, ini saya tahun 2000 ya, ini contoh saja ya. Jadi jumlah penduduk suatu kota pada tahun 2000 katakanlah 10.000 jiwa. Kenaikan jumlah penduduknya rata-rata 5% per tahun, ini data ya, ini data. Dari semuanya ini didapatkan dari Biro Statistik ya, Badan Statistik ya. Harus cari data juga di sana karena tentang kependudukan ya. Kemudian bila konsumsi pemakaian airnya adalah 100 liter per orang per hari. Itu ya. Untuk keperluan perencanaan, tentukan jumlah kebutuhan air pada tahun 2010. Katakanlah seperti itu. Tahun 2000 jumlah penduduknya sekian, kenaikan rata-ratanya 5% per tahunnya. Kebutuhan airnya adalah 100 liter per orang per hari. Nah, tahun 2010 berarti N-nya 10 ya. Dari 2000 ke 2010 berarti N-nya 10. Berapa keperluan airnya untuk perencanaan? Berapa keperluannya? Nah, itu kita hitung di sini. Perkiraan jumlah penduduk tahun 2010 berarti N-nya 10 tahun gitu ya. Kemudian di sini pakai rumus yang pertama tadi aritmetik ya, MN sama dengan M0 dan sebagainya. Ketemu sekian, 10.000 dikali tinggal masukkan aja, ini 5%, 50%, N-nya 10, ketemu sekian. Ya, dari 10.000, 10 tahun yang akan datang menjadi 16.200 sekian jiwa gitu ya. Nah, kebutuhan rata-ratanya ini adalah dikatakan di sini 100 liter per hari. Ini jumlah orangnya sekian, tahun 10 tahun atau pada tahun 2010, setelah tahun 2000 ya. Berarti kebutuhan airnya adalah tinggal ngalikan aja seperti ini, dijadikan meter kubik per detik adalah sekian. Ya, jadi menjadi sekian. Kebutuhannya berarti 0,019 meter kubik per detik. Ini satuan umum ya. Tadi dalam liter hari dijadikan meter kubik per detik. Berarti kalau liter ke meter kubik adalah dibagi 1000, dari hari ke detik dibagi 86.000 sekian gitu ya. Hari detik. Untuk perencanaan jaringan distribusi, ini masih belum saya kalikan dengan non-domestik ya. Belum saya kalikan dengan kehilangan air, ini hanya kalau misalnya hanya dihitung dari domestic use. Berarti QR itu dikalikan dengan faktor fluktuasi. Misalnya faktor fluktuasinya sekian, berarti adalah 0,033 meter kubik per detik untuk perencanaan jaringan distribusi. Itu ya hanya untuk perencanaan jaringan distribusi misalnya. Kalau untuk perencanaan yang lainnya ya bukan F1 tapi bukan F2 tapi F1 gitu. Lebih besar ini memang. Itu ya, jadi ngitungnya gampang seperti ini, mudah sekali, tinggal ngalikan, tapi jangan lupa nanti ditambah. Itu ya. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini hanya untuk hitung perkiraan penduduk. Nah, nanti saudara ada tugas besar, itu nanti saudara akan diberikan perencanaan jaringan di suatu kawasan, di suatu daerah gitu, saudara nanti akan melakukan evaluasi di sini. Penduduknya jumlahnya berapa, saudara cari data di Biro Statistik misalnya, sekarang penduduknya sekarang berapa, kemudian kira-kira persentase kenaikannya berapa, itu saudara cari sendiri nanti. Tidak tugas nanti. Ya, ini hanya untuk menghitung berdasarkan
fluktuasi, berdasarkan domestic use, karena penduduk, belum yang non domestik. Padahal satu kota itu pasti ada kegiatan di luar non domestik pasti. Ya, masa orang di rumah terus sepanjang hari 24 jam kan nggak mungkin. Kerja, kuliah, cari makan, ya, berdagang, rekreasi dan sebagainya itu adalah kegiatan-kegiatan yang non domestik. Nah itu pasti juga ada pemakaian air nanti di sana. Karena dia nggak bisa dihitung secara pasti, maka dikalikan dengan cara menghitungnya paling mudah adalah dikalikan dengan faktor domestic use gitu. Kemudian juga tidak mungkin jaringan pipa itu tidak ada kehilangan, pasti terjadi kehilangan. Dan untuk kota Surabaya ini kehilangannya besar sekali. Ya sehingga nanti PDAM-nya harus menyediakan air lebih daripada jumlah penduduk, jumlah non domestik, mungkin nanti ditambah industri juga, dan kehilangan itu. Sehingga harus diketahui nanti tahun 2010 tahun dari tahun yang di data ini itu berarti kalau domestik, non domestik, industri dan kehilangan itu jumlahnya sekian yang dibutuhkan, sekian meter kubik per detik itu ya. Jadi nanti tinggal ngalikan adalah jumlah penduduknya berapa, zona-zonanya nanti dibagi-bagi, terus jaringan pipa distribusi utamanya nanti juga saudara mikir ya nanti caranya bagaimana mengalirkan air. Itu adalah dasarnya adalah menggunakan jaringan dulu kan sudah diajarkan ya, menghitung hidrostatika dan jaringan pipa dulu di semester 2 kalau salah itu ada dulu, atau semester 3 mungkin ya. Ini saudara sudah semester 4, berarti mata kuliah yang mendukung ini, hidrolika jaringan pipa, itu saudara sudah dapat. Sekarang tinggal aplikasinya di sini, gitu. Paham ya? Nah, untuk perencanaan jaringan pipa, kriterianya seperti ini. Kriteria perencanaan jaringan pipa, ya, kapasitas atau debitnya tergantung dari beban pada masing-masing pipa. Nah, ini yang perlu saudara tahu. Jadi, ini adalah kebutuhan air. Ini nanti berjenjang ya, semakin jauh, semakin menuju ke sumber, maka penambahan juga semakin besar. Nanti akan tahu sendiri. Dari paling jauh sampai menuju ke sistem sumber itu berarti di jumlah, akhirnya ketahui semua. Ini masih menghitung kapasitas berdasarkan debit. Debit dari mana ngitungnya? Dari jumlah penduduk, jumlah domestic use, non domestic use, industri dan kehilangan serta faktor fluktuasi. Itu untuk menentukan jaringan kapasitasnya, debit alirannya, tergantung dari beban pada masing-masing pipa. Jadi yang ada beban itu bukan listrik saja ya, beban pipa itu ada, pipa itu punya beban. Pipa induk atau pipa primer nanti pecah menjadi pipa sekunder, pipa tersier, baru masuk ke kawasan pemukiman atau kawasan industri atau kawasan perdagangan dan sebagainya. Kecepatan air dalam pipa itu biasanya berkisar antara sekian. Jangan sampai lebih daripada ini. Ini yang lama ya, mungkin nanti ada yang baru, pipa-pipa yang baru itu mungkin boleh lebih besar. Kalau kecepatan alirannya lebih besar daripada ini, nanti pipanya jangan-jangan pecah, meledak ya. Jadi ada kriterianya ada. Kecepatan yang diperbolehkan sekian, misalnya dalam soal ini adalah 2,5 meter per detik kecepatan ya. Kecepatan satuannya adalah meter per detik. Debit satuannya adalah meter kubik per detik, gitu ya. Itu yang saudara harus tahu karena saudara adalah dari TRKBA gitu ya. Tekanan dalam pipa itu juga dibatasi tergantung spesifikasi bahan. Ya, makanya di situ dulu di semester 1 kalau nggak salah saudara dikenalkan dengan mekanika bahan, gitu ya. Jadi di situ ada tegangan, ya. Tergantung daripada spesifikasi bahan pipa. Pipa itu ada yang dibuat dari plastik misalnya PVC, paralon itu, ada juga pipa yang dibuat dari mungkin besi atau baja, ada pipa yang dibuat dari karet, yang baru kan itu banyak dari selang karet itu ya, itu lebih fleksibel ya, bisa ditekuk-tekuk, bisa dirubah bentuknya, bisa dibelokkan kiri ke kanan dan sebagainya, lebih fleksibel. Nah itu nanti punya spesifikasi ini. Kalau tegangannya itu dilampaui, maka pipanya akan pecah. Ya, pipanya pecah meledak itu berarti terjadi
kerusakan di situ, gitu ya. Jadi tekanan dalam pipa juga dibatasi berada di antara tegangan minimum dan tegangan maksimum untuk menjamin adanya pengaliran air dalam pipa. Sedangkan di sini ada kata-kata tekanan minimum pada ujung pipa distribusi itu adalah 10 meter. Itu adalah tinggi tekanan. Sorry. Ini seharusnya kata-katanya bukan tekanan, tapi tinggi tekanan. Beda ya. Pada waktu saudara belajar mekanika fluida di semester 2 atau jaringan pipa, dijelaskan tentang tekanan. Sumbernya tekanan itu apa? Simbolnya tekanan itu adalah notasinya adalah P kecil ya. Kalau kecepatan kan V kecil ya. Kalau debit kan Q. Nah, sekarang saudara juga ada tekanan, itu adalah P kecil. Tetapi kalau tinggi tekanan itu adalah hubungannya bagaimana pada waktu saudara belajar jaringan pipa? P sama dengan gamma kali H. Itu harus saudara ingat. Anda orang TLKBA. P sama dengan gamma kali H. Berarti tekanan itu fungsi daripada kedalaman. Atau P itu adalah tekanan, H itu adalah kedalaman atau ketinggian, di mana H itu dikatakan sebagai tinggi tekanan. Ya, berarti H sama dengan P per gamma, di mana gamma adalah berat jenis zat cairnya. Ya, kalau pipa itu mengalirkan air, berarti berat jenis air. Berat jenis air itu berapa? 1000 kg per meter kubik atau 1 ton per meter kubik. Beda dengan minyak. Misalnya jaringan pipa minyak, ya, Pertamina itu ya, jaringan pipa yang mengalirkan distribusi minyak atau apa, membawa apa itu namanya minyak dari kilang menuju ke industri, itu ada pabrik-pabrik itu saudara, aliran di dalam pipanya itu adalah bukan air, tapi ada juga yang pakai air, misalnya untuk pendinginan mesin dan sebagainya. Nah, itu adalah hubungannya dengan tinggi tekanan. Tinggi tekanan yang diperbolehkan untuk pipa air minum itu adalah 10 meter minimum, itu harus dicapai. 10 meter pada ujung pipa distribusi. Apa artinya ini? Artinya adalah bahwa kalau saudara pipa PDAM yang dipompa dari industri air, misalnya PT PDAM Ngagel ya, di Ngagel itu kan dia memompa air supaya air itu bisa mengalir sampai ke tempat yang paling jauh sesuai dengan perencanaannya. Misalnya untuk penduduk di daerah Kenjeran, Sukolilo sini, misalnya kampus Sukolilo itu jaraknya dari PDAM sana berapa meter, berapa kilometer gitu ya. Nah, itu adalah panjang pipa. Nanti saudara pada waktu belajar tekanan, itu kan diajarkan tekanan, apa itu namanya, energi pipa itu ada berapa macam, Mas, Mbak? Ya, itu kita kembali ke semester 2, energi aliran itu ada berapa? Ada 3 ya, energi potensial, yang berhubungan dengan ketinggian ya, ini energi potensial ya. Ada energi tekanan, di mana P sama dengan gamma kali H tadi, atau H berarti P per gamma. Ada juga energi kinetik, yaitu berdasarkan kecepatan. Masih ingat ya, di semester 2 itu kan ada itu ya. Jadi energi aliran itu ada 3, yaitu energi potensial, energi tekanan, dan energi kinetik. Itu hubungannya kemana? Hubungannya ke rumus Bernoulli. Ya kan, masih ingat ya rumus Bernoulli? Diberikan apa enggak dulu? Diberikan, Pak. Ya, harus ingat itu ya. Jadi tinggi tekanan, tinggi kecepatan, dan tinggi energi potensial gitu ya. Nah, ini adalah tinggi tekanan. Ini kalau kesatuan jam meter itu adalah H. Jadi kan hubungannya kemana kan, P sama dengan gamma kali H. Kalau dibalik, H sama dengan P per gamma, berarti H itu adalah tinggi tekanan, itu fungsi daripada tekanan dan gamma air. Ya, kenapa kok 10 meter? Karena apa? Karena bukan prediksi, asumsinya 10 meter itu adalah bangunan lantai 2. Artinya pipa PDAM itu kalau sudah sampai di depan rumah saudara, keluar daripada meteran air, itu harus bisa dijamin tekanan airnya 10 meter airnya, artinya apa? Air itu masih bisa naik ke lantai 2 dari pompa yang diberikan oleh PDAM. Tetapi kenyataannya nggak seperti itu. Berarti tidak dicapai angka ini.
Ya, jadi harapannya 10 meter itu adalah tinggi lantai 2. Di lantai 2 itu ada aktivitas juga yang menggunakan toilet misalnya, atau dapur misalnya, atau kamar mandi misalnya. Jadi keran di lantai 2 itu masih bisa mengalir secara sempurna dari tekanan air yang ada dihasilkan oleh PDAM. Tapi kenyataannya nggak begitu. Makanya orang pada buat tandon air, buat pompa rumah dan sebagainya untuk membawa air itu dari permukaan tanah, keluar dari meteran air, keluar dari tandon menuju ke aktivitas kita di bangunan lantai 2, lantai kedua. Gitu. Terus Pak, kalau lantainya 10 gimana? Ya sudah nggak mungkin. Gitu. Harus menggunakan booster ya. Booster itu apa? Ya dipompa lagi, diperkuat lagi agar airnya bisa naik ke aktivitas yang ada di lantai berikutnya. Gitu. Paham ya ini ya? Jadi adalah ilmu untuk tentang tekanan. Ya, jadi ini harus paham nanti. Ya, untuk menghitung kapasitasnya berdasarkan domestic use, non domestic, kehilangan air gitu ya. Kemudian untuk menentukan jumlah ini airnya berapa, debitnya berapa, itu dikalikan dengan kebutuhannya. Ya, kalau kota Surabaya, kota metropolitan, kota besar ya, itu kebutuhan airnya biasanya 100 sampai 200 liter per orang per hari. Ya, itu adalah yang difasilitasi oleh PDAM. Ya. Kemudian kecepatan air dalam pipa itu maksimal sekian. Lebih dari itu ya harus dilihat dulu bahan pipanya dari apa. Lebih dari ini nanti mungkin pecah pipanya, meledak nanti. Itu ya. Jadi ada mekanika bahan. Tegangan itu yang terjadi harus di antara tegangan minimum dan tegangan maksimum. Jangan sampai melebihi tegangan maksimum, nanti pecah nanti. Kan ada P sama dengan sigma sama dengan P per A. Dulu kan gitu waktu semester 2 dulu ya. Sigma tegangan sama dengan tekanan dibagi atau gaya dibagi dengan luas. Ya, luas penampang itu dipakai lagi di sini. Oke, itu adalah berbicara masalah kapasitas atau debitnya. Berikutnya, saudara juga kalau kita mengarah ke ini ya, rumusnya ini ya. Q sama dengan A kali V, di mana A adalah luas penampang pipa, karena penampang pipa itu selalu dan pasti bulat, ya nggak mungkin pipa bentuknya kotak gitu ya, sehingga untuk menentukan luas penampang dalamnya pipa itu menggunakan rumus A sama dengan seperempat V D kuadrat, di mana dia adalah diameter pipa, diameter dalam ini ya, diameter bagian dalam pipa, karena pipa itu punya tebal, bukan di luar tapi di dalam. Ya, itu untuk menentukan luas penampang pipa, luas penampang aliran, luas penampang airnya itu identik dengan luas penampang bagian dalam pipa. Karena pipa itu punya ketebalan, entah sekian milimeter, ya, entah sekian inch dan sebagainya pasti punya ketebalan. Satuannya adalah meter, karena luas satuannya adalah meter kuadrat. Dan V adalah kecepatan tadi, meter per detik, sehingga debit ini besarnya adalah Q sama dengan A kali V. Ini kalau kita hitung, kita tinjau tentang hidrolikanya, mekanika fluidanya. Kalau Q yang tadi adalah Q untuk kapasitas jumlah yang dibutuhkan berapa. Gitu. Nah, ini ada 2 Q berarti ya. Ada 2 Q di sini, di mana Q ini adalah Q hidrolika, Q sama dengan A kali V untuk menghitung kapasitas, tetapi Q-nya tadi besarnya berapa? Tergantung daripada jumlah penduduk tadi. Itu adalah Q daripada kebutuhan air. Dan nanti kita gabungkan di sini. Itu ya. Sama kalau saudara merencanakan, misalnya nanti kalau ada perhitungan banjir sungai misalnya, ya, saudara ada Q juga. Tapi Q apa? Q hidrologi. Q yang berasal dari air hujan. Kalau ini enggak, Q-nya berasal dari kebutuhan airnya. Gitu ya. Nah, nanti kalau dihubungkan dengan tekanan energi, ini adalah delta H di sini, kehilangan energi. Dulu pada waktu saudara belajar jaringan pipa, dikenalkan dengan energi mayor dan energi minor. Ya, yang paling besar itu adalah energi mayor ini, di mana rumusnya adalah delta H sama dengan lambda, masih dibuka lagi bukunya ya, L per D, di mana L adalah panjang pipa. Ya, pipa itu panjangnya berapa meter, 1000 meter atau mungkin 2000 meter ya, kan dijadikan meter ya panjangnya. Kemudian diameter tadi yang sentimeter dijadikan meter juga. Nah, kecepatan aliran dalam pipa itu satuannya adalah meter per detik.
gravitasi setempat biasanya kalau di Indonesia itu ya gravitasinya adalah 9,8 meter per detik kuadrat. Lambda ini adalah koefisien kekasaran bahan pipa. Jadi pipa itu kalau pipa plastik, pipa PVC ya, pipa paralon itu dalamnya pipa itu punya kekasaran, itu punya lambda. Ada spesifikasinya. Kalau saudara beli pipa, itu minta aja ke tokonya, ke toko pabriknya, spesifikasi lengkapnya bagaimana. Nanti di situ ada tekanan maksimum sekian, tekanan minimum sekian, bahannya dari apa, tebal pipa sekian, diameter sekian, kekasaran bahan pipanya, dalamnya pipa itu ada koefisiennya. Ya, pipa dari baja juga beda, pipa dari kaca beda. Ini misalnya pipa dari PVC, ya minta aja ke pabriknya, ke tokonya, minta spesifikasi pipanya gitu. Nanti saudara akan tahu. Mungkin ada juga buku yang menyebutkan lambdanya itu adalah F kecil. F kecil itu adalah koefisien kekasaran bahan pipa bagian dalam. Itu adalah mayor. Jadi delta H sama dengan lambda L per D V kuadrat per 2G. Di mana V adalah kecepatan aliran, L panjang pipa, di diameter pipa, tadi hubungannya dengan ini ya, diameter ini tadi, dan gravitasi. Itu akibat mayor lusis. Kemudian di luar itu juga ada minor lusis, itu jumlahnya lebih banyak. Minor lusis itu jumlahnya lebih banyak. Jadi pipa yang dari PDAM itu pasti menuju ke rumah itu panjang ya, berapa kilometer, berapa meter, berapa ribu meter. Kemudian dia juga ada belokan, ini belokan ya, bukan bolokan ya. Akibat belokan, jadi pipa itu berbelok ya, ada sudut beloknya ada, akibat percabangan juga ada, dan juga di sini ada aksesoris pipa. Aksesoris pipa itu apa? Pengukur tekanan, ya. Kemudian meteran air itu juga aksesoris pipa. Itu nanti ditambahkan di sini ada 10% daripada jumlah ini, mayornya ini. Rumusnya apa? Rumusnya delta H sama dengan K V kuadrat per 2G. Nah, K ini tergantung daripada belokan apa percabangan yang sudah cari. Kalau pipa lurus, itu adalah K-nya adalah lambda L per D. Masih ingat ya? Jadi kalau pipa itu mayor lusis, pipanya lurus, begitu ya, diameternya tetap, itu misalnya, maka nilai K-nya adalah lambda L per D. Itu digolongkan sebagai mayor kehilangan kehilangan energi akibat gesekan. Jadi adalah mayor lusis. Nanti pipanya itu nggak mungkin lurus itu ya, pasti belok, ya, pasti bercabang. Mungkin ada perubahan diameter pipa dari besar ke kecil, bercabang ya. Kemudian ada juga pasti ada pengukur tekanan, ya, itu adalah digolongkan sebagai aksesoris. Nanti hitungnya di sini. Ini nanti sudah jumlahkan semua, sehingga saudara bisa menentukan kekuatan tekanan berapa yang terjadi yang harus disediakan oleh pompanya. Itu. Dari hitungnya dari ujung paling hilir ya, hilir yang tadi ada tekanan 10 meter tadi itu dari situ hitungnya. Naik, ada belokan, ada panjang pipa sampai di reservoirnya. Nah, air yang ada di PDAM itu, di reservoir itu, di tandon itu kan harus dipompa oleh air PDAM. Nah, pompanya itu kebutuhan pompanya berapa? Itu harus hitung dulu ininya, energinya berapa gitu ya. Itu ya cari cara seperti itu. Tetapi di sini adalah cara menghitung secara manual gitu ya. Dan nanti saudara harus bisa diajarkan juga dengan menghitung menggunakan cara pakai aplikasi, pakai program ya. Itu nanti ada EPANET yang paling mudah. Nah, yang untuk memudahkan saudara menghitung. Nanti ada program EPANET untuk menghitung total jaringan sekian, debitnya sekian, diameter ternyata sudah ketemu sekian, itu nanti akan ketemu. Tapi kalau secara manual itu seperti ini. Makanya dikenalkan manualnya dulu, baru kalau sudah paham prinsip-prinsipnya, baru saudara nanti pakai program, ya, pakai aplikasi, gitu. Tinggal masukkan. Nanti kalau saudara tidak ngerti prinsipnya salah nanti malah kebalik, nanti bisa terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Mungkin pipanya lupa, airnya nggak mengalir, kenapa airnya kok nggak mengalir? Atau terjadi pipanya di sana kok pecah, meledak dan sebagainya. Itu adalah harus saudara teliti gitu. Asalnya dari mana dia, arah alirannya kemana dulu, jangan sampai balik gitu ya. Nah,
Seperti itu. Itu adalah kalau sudah masuk ke program, sudah masuk ke aplikasi. Nah, tapi saudara tahu dulu manualnya. Paham ya? Itu nanti aja dulu. Sampai di sini ada pertanyaan. Jadi ini mengupas kembali lagi ke mana itu ke pipa ya, mata kuliah jaringan pipa yang diajarkan di semester 2 dulu. Saya tidak tahu yang ngajar siapa, mungkin Pak Edi Sumirman mungkin atau Pak Kuncoro, saya nggak tahu ya yang ngajar siapa. Cuman di situ waktu saudara belajar jaringan pipa itu yang saudara pelajari tadi, saudara ada yang mengatakan ada Pak, itu ada diberikan Pak, itu adalah energi ya, energi itu ada 3, energi yang tadi kinetik, tekanan, energi potensial dan sebagainya. Itu nanti hubungannya dengan tekanan pipa. Gitu ya. Ada pertanyaan? Nah, nanti tugasnya akan diberikan di semester minggu depan ya. Nanti saudara harus mengerjakan tugas per orang. Ya, saudara cari dari peta, kemudian saudara rencanakan jaringan pipa, baru saudara menghitung di situ. Sebentar saya lihat kembali ke sini ya Mas ya, sebentar saya lihat lagi ke sini. Hari ini adalah ini ya. Jadi memprediksi jumlah penduduk kelihatan ya dari tempat saudara dengan metode-metode yang diberikan. Kalau saudara punya metode sendiri tidak apa-apa. Makan air ini saudara mengerti tentang fluktuasi, saudara bisa menentukan taksiran pemakaian air. Dan latihannya nih tadi, latihan itu adalah yang saya berikan tadi itu bukan latihan, jadi contoh ya. Nah, berikutnya saudara, ini belum ya, evaluasi itu nanti saya mundurkan lagi, mungkin minggu 5, saya masukkan dulu nanti pengenalan water treatment itu nanti saya balik ya, nanti. Mungkin evaluasinya minggu ke 5, bukan minggu depan evaluasi, karena ini bahannya masih belum sampai. Dari situ ya, ada pertanyaan untuk perhitungan ini tadi, saya lanjutkan ke contoh ya. Saya lanjutkan ke contoh. Bentar. Ini tadi sampai di sini. Ini ya, sudah dari rumus dasarnya tahu. Ini rumus dasarnya tadi tahu. Yang utama adalah Q tadi, kemudian nanti untuk menghitung tekanan itu di sini. Sekarang contoh misalnya di sini. Contoh paling gampang ya. Nah, ini. Suatu kota terbagi dalam 2 zona, ya di sini ya. Ini kota ya, misalnya ada zona A, zona B gitu ya. Jumlah penduduk zona A itu adalah jumlah penduduknya itu adalah 7.500 jiwa. Di titik di sana itu jumlah penduduknya adalah 9.000 jiwa. Ini ada 7.500 orang jiwa yang dilayani oleh PDAM ya, yang dilayani oleh PDAM. Ini untuk menentukan domestik ya. Sedangkan di daerah B, zona B sana itu jumlah orangnya 9.000. Kebutuhan airnya kota ini adalah katakanlah 180 liter per orang per hari. Kemudian ini panjang pipa, L pipa itu adalah 2.500 meter. Yang tadi ada hubungannya kan L ya. Kemudian pipa AB ini adalah 1.500 dari R itu reservoir ya. Jadi panjang pipa ini 2.500, yang di sini adalah 1.500. Ini ada belokan. Pipa itu sini, kemudian zona B itu adanya di ujung sana, sehingga pipa itu nggak lurus begini, tapi dia harus berbelok dulu, membentuk sudut 30 derajat di sini. Jadi ada perubahan arah aliran. Jadi nanti masuknya ke minor losses, gitu ya. Kemudian kehilangan air diperhitungkan sebesar 20% kebutuhan air non domestic use. 20% ya, kebutuhan kehilangan air diperhitungkan sebesar 20%. Kebutuhan air non-domestic use dan industri sebesar 40%. Dari, ini kurang ya, dari kebutuhan air domestik. Ya, rencanakan jaringan pipa distribusi primer, ini primer ya, dan tentukan elevasi itu nanti ya, masih belum ya. Di mana ini diketahui soalnya seperti ini, elevasi di A ini adalah 188, ini di contoh soal ada di contoh di buku yang saudara saya kirimkan lewat ini grup itu ada contohnya sama dengan ini, mirip ya, tidak sama persis tapi prinsipnya sama. Elevasi di sini adalah 1.150 plus sekian. Elevasi di sini adalah 197,7 meter. Ya.
Di sini saudara merencanakan, ini dulu aja, rencanakan jaringan pipa distribusi primernya, di mana kehilangan airnya sekian, kebutuhan air non-domestiknya dan industrinya dalam 40% kali jumlah domestic use. Berarti di sini saudara harus hitung domestic dulu. Ya, caranya bagaimana? Ini tidak ada, ini di sini tidak ada jumlah tahun rencana ya. Sebentar saya lihatnya dulu di sini. Kebutuhan air per zona. Nah ini tidak ada perhitungan jumlah penduduknya, nggak ada perhitungan, tapi jumlah penduduknya tadi tetap ya, tetap 7.500 dan di sini 7.500, di sini ada 9.000 orang yang dilayani oleh pipa ini, gitu ya. Sekarang di sini yang perlu saudara tahu itu kebutuhan air per zona. Tadi ada zona A dan ada zona B. Domestic use-nya jumlah penduduknya 7.500 jiwa. Kemudian konsumsi pemakaiannya tadi sekian ya, berarti dikalikan, berarti adalah kebutuhan airnya sekian. Ini hanya untuk domestic use. Untuk zona A. Ya, di sini berarti untuk zona A ini kebutuhan airnya adalah sekian. Di sini Mas ya. Ini. Karena jumlah penduduknya sekian. Jadi sehingga kebutuhan air yang di sini adalah sekian. 0,016 meter kubik per detik untuk domestic use. Ya, kemudian jumlah penduduk zona B, sekarang kita lihat yang B. Penduduknya jumlahnya 9.000 orang ya. Ini sama ya, kebutuhan airnya sama sehingga di sini ada angka 0,019 meter kubik per detik. Bisa ya, ini adalah kebutuhan air ini bukan perakiraan jumlah penduduk ya. Bukan, tapi ini adalah kebutuhan air pada saat itu. Pada saat sekarang ini yang jumlah penduduknya 7.500, di A, di B itu 9.000 jiwa, di sini dibutuhkan airnya ini hanya untuk domestic use saja. Ya, untuk A itu sekian, untuk B itu sekian. Kemudian tadi ada kata-kata di dalam soalnya ada yang non-domestik dan kehilangan mungkin ya di situ ya, di sini. Dimasukkan di sini. Kebutuhan air non-domestic use. Nah, tadi kan 40% dalam soalnya ya. Ini tadi diperhitungkan di sini soalnya adalah kehilangan, bukan kehilangan ya, tapi yang ini dulu. Kebutuhan air non-domestic use dan industri, berarti jadi satu, sebesar 40% kali jumlah, ini nanti soalnya saya rubah ya, dikali jumlah domestik. Jadi dalam persen, ya, dalam persentase, domestik dan industrinya, karena kota kecil ya, cuma penduduknya 7.500 dan 9.000 tadi, maka antara industri dan non-domestiknya dijadikan satu sebesar 40% dikalikan dengan domestic use-nya, sehingga di sini tadi ada ini. Nah, di sini kebutuhan air non-domestic use, zona A 40% dikalikan 0,16. Ya, kebutuhan air di A tadi kan sekian ya, 0,16. Kita lihat di sini. Ya, 0,016, di B adalah 0,019. Yang perlu sudah perhatikan. Di B adalah 40% kali, ini berarti kebutuhan air dari non-domestiknya sekian, dari non-domestiknya sekian untuk zona A, zona B. Ya, kebutuhan air domestiknya berapa? Ini 0,016 meter kubik per detik. Untuk yang non-domestik tadi adalah industri, ditambah industri dan non-domestik tadi adalah ini, 40% dari ini. Yang di B adalah 40% dari kebutuhan domestiknya. Ini. Jadi ini adalah kebutuhan air non-domestik dan industri. Sekarang jumlah kebutuhan air domestik dan non-domestik dijumlahkan, berarti ini ditambah dengan angka ini untuk zona A. Ya, jadi kegiatan non-domestik dan non-domestik itu ditambahkan. Zona B juga sama. Ini, angka ini ada kebutuhan domestiknya, ditambah non-domestiknya sekian, dijumlahkan sekian. Ketemu angka ini. Zona A sekian, zona B sekian. Ini belum menghitung faktor, ini nggak saya hitung faktor pertambahan ya, tapi ini adalah yang terjadi saat ini. Ya. Kemudian, kehilangan airnya diperhitungkan 20%, itu ditaruh di mana? Kehilangan airnya ditaruh di dalam perkalian antara ini dengan itu. Untuk zona A, untuk zona B-nya adalah 20% dikalikan itu, berarti hasilnya adalah ini. Zona A kehilangan airnya diperhitungkan sebesar 20% dari kebutuhan air domestik dan non-domestik. Berarti kan angka ini, saya kalikan 20%, itu berarti kehilangan airnya zona A itu sekian.
zona B-nya adalah sekian. Ya, 20% dikalikan angka ini. Berarti jumlah kebutuhan airnya berapa? Untuk zona A. Ya, untuk zona A berarti dijumlahkan kan? Berarti ini ya ditambah dengan itu, yang zona B-nya adalah angka ini ditambah dengan angka ini. Ya, jumlah kebutuhan air domestik dan non domestik itu sekian, zona A, zona B-nya sekian, kehilangan airnya dihitung 20%-nya. Dikalikan berarti ini ditambah dengan angka ini, dan untuk zona B adalah ini ditambah dengan angka ini. Lanjut. Kapasitas desain. Berarti pipa BA atau AB. Ya, tadi angka 0, sebentar kita lihat BA itu di sini Mas ya. Ya, BA itu ini. Berarti di sini tadi ada domestik, non domestik dan kehilangan. Berarti kebutuhannya airnya berapa? Jumlah daripada ini semua. Kita hitung di sini. Bentar, kita hitung di sini. Nah, ketemu angka ini. Kapasitas desain pipa BA itu sekian. Kemudian pipa BA, kemudian dari A ke reservoir. Sebentar, kita lihat gambarnya dulu. Ini logika ya Mas ya, logika. Dari sini ke sini berapa kebutuhan airnya? Ya, yang air itu harus diambil dari sini, dari reservoir. Berarti air yang dari reservoir yang harus mengalir di sini itu berapa? Untuk memenuhi kebutuhan air di sini dan di situ. Di sini tadi sudah ketemu, sekarang dari A itu berapa? Berarti untuk yang kebutuhan air untuk A sampai dengan R ini, hitungnya bagaimana? Hitungnya adalah seperti ini. Ini logika ya. Jadi ini adalah, kenapa kok sampai 3? Ya, karena ini adalah penduduk A tadi, kebutuhan airnya ditambah dengan kehilangan airnya tadi ini. Tetapi harus ditambah dengan angka ini, di sini. Sehingga kebutuhan airnya adalah ini. Di reservoir ini, air yang harus keluar adalah ini. Paham ya? Jadi ditambah angka ini. Kenapa ditambah yang ini? Angka ini ditambah yang dari AB, ini, yang ini, dan itu adalah jumlah daripada kebutuhan air domestik dan non-domestik ditambah dengan kehilangan air, itu adalah kebutuhan air pipa di A. Untuk pipanya harus ditambah dengan ini. Harus tahu itu. Sehingga angkanya ketemu sekian. Itu kenapa? Kita lihat di sini. Nah, jaringan pipanya kan seperti ini. Tadi pipa A tadi, pipa B tadi sekian, penduduk B tadi sekian. Semuanya dijumlahkan ketemu pipa yang debit yang dialirkan di sini. Ya, sedangkan penduduk A tadi 9.000 ketemu angkanya sekian. Nah, berarti air yang mengalir di sini berapa? Yang harus disuplai ke sini. Ya, berarti jumlah daripada debit di sini ditambah dengan debit yang di sini. Ya, kalau saudara tidak dijumlahkan tadi, berarti nanti hanya memenuhi kebutuhan air yang di sini. Berarti yang di situ, berarti Q dari sini ditambah dengan Q dari situ. Dari sini adalah Q AB tadi. Jumlahkan ya, paham ya? Jadi ini ada hanya satu potong pipa. Satu jaringan pipa yang begini. Jadi semakin ke daerah hulu, berarti jumlahnya juga harus makin besar. Nanti jangan-jangan di sini ada pipa lagi, di sini ada zona C, zona D dan sebagainya. Di cabang lagi, di sini berarti berjenjang. Hitungnya kalau manual seperti ini, tapi saudara-saudara nggak mungkin hitung secara manual, harus hitung secara tambah dimasukkan dalam aplikasi sehingga nanti akan ketemu total. Itu ya, paham ya? Sehingga hitungnya jadi angkanya seperti ini. Nah, ada angka ini. Nah, harus ditambah ini. Untuk keperluan pencarian jaringan pipa distribusi, dikali kapasitas desain dikalikan faktor jam puncak. Ini dan itu harus dikalikan dengan faktor jam puncak. Berarti misalnya faktor jam puncaknya sekian. Berarti untuk pipa AB itu adalah ini dikalikan 145 ketemunya sekian. Untuk pipa base AR itu adalah faktor jam puncak dikalikan dengan ini. Selesai sudah. Itu ya, ini hanya kalau debit. Nah, ini kalau tekanan beda lagi.
Itu ya, nanti kalau tekan beda lagi, mungkin 2 minggu lagi ya, sebelum ke tugas. Oh itu lanjutan daripada itu. Sampai di sini ada pertanyaan. Nah, kalau saudara bingung, ya saudara baca dulu di itunya, di apa itu namanya, bahan kuliah kemarin itu. Angkanya sih nggak begitu sama ya, tapi prinsipnya sama. Sampai dengan ini adalah kapasitas desain dulu. Kapasitas desain pipa AB dan pipa RA. Itu adalah, ya ini, angka ini dari mana sekian Pak? Ya dari perhitungan di sebelumnya tadi. Ini masih kapasitas desain. Desain kapasitinya seperti ini. Ada pertanyaan? Untuk tekanan mungkin ke depan ya, untuk tekanannya berarti saudara baca dulu di buku itu, nanti tekanannya ditambahkan di sini. Tekanan dihitung sendiri dari awal. Ini hanya untuk menentukan debitnya ya, debit atau kapasitasnya jaringan pipa. Oh, pipa AB itu debit yang akan dialirkan sekian. Nah, nanti kalau dimasukkan ke diameternya berapa, diameter pipanya berapa, nanti dimasukkan ke di diameter pipa gitu ya. Kecepatannya berapa gitu ya. Debit yang dibutuhkan sekian, debit yang dibutuhkan untuk pipa AB itu sekian meter kubik per detik, untuk pipa AR atau R ke A, dari reservoir ke A itu debitnya sekian. Ini hanya berdasarkan jumlah penduduk dan domestik dan non domestic use ya. Hanya berdasarkan domestik, non-domestik, dan kehilangan air saja ini. Ini juga hanya ini hitung-hitungan di depan sini kan domestik, non-domestik, dan kehilangan air. Gitu. Padahal nanti ada yang lain gitu ya. Kehilangan airnya nanti kan bisa di, domestik, non-domestik kan bisa di, ini tadi kan dihitung 40% ya. Nah itu kalau mungkin bisa lebih dari itu atau kurang dari itu. Itu nanti ada di tugas ya. Nah, kalau sudah tahu kapasitas desainnya seperti ini, maka saudara menghitung desain pipa distribusinya, di mana debitnya tadi adalah Q sama dengan A kali V, di mana kecepatan air yang direncanakan adalah katakanlah 1,5 meter per detik. Tadi kan ada batasan ya, 1,5 sampai 2,5. Misalnya kecepatannya sekian, yang 1,5 meter per detik. Pipa AB tadi Q-nya sekian, ini ya 0,0463 tadi ya, ini ya sebentar. Ya ini ya 0,463, ini 0,0463 meter kubik per detik, kita bawa ke sini. Berapa diameternya? Ya. A, Q sama dengan kali V, berarti A sama dengan Q per V, di mana V-nya itu ini. Sehingga luas penampang itu adalah sekian meter persegi. Ya, diameternya berarti adalah luas penampangnya adalah 1/4 D kuadrat, diameternya adalah 0,2 meter. 20 cm. Yang pipa BC, A ke R berapa? Ya pakai debitnya tadi 0,58, 0,0588. Ini ya berarti luas penampangnya itu adalah sekian. Ya. Diameternya adalah 0,22. Jadi, kalau ditinjau dari diameter pipa yang dibutuhkan, yang di A adalah 0,20 meter atau 20 cm, yang ini 0,22. Saya tanya sekarang, kenapa yang di A itu lebih besar, yang di AR itu lebih besar daripada yang AB? Padahal jumlah penduduknya di titik A ada, di titik B tadi 9.000, di A cuma 7.500. Ya, di sini kenapa kok pipanya lebih besar ya? Tadi kan kalau dilihat dari jaringan pipanya tadi kan gitu ya. Bisa saya gambar di sini ya. Pipanya tadi kan ini R di sini, merah ya bisa. Ya, misalnya di sini putih. Nah ini ya, misalnya di sini R-nya tadi di sini. Ini ke sana. Ini adalah A. Nah, ini adalah A. Ini adalah B. Sini B. Penduduknya di sini tadi jumlahnya adalah 9.000, yang sini 7.500. Tapi ternyata di sini
debitnya tahu, QAB tahu, QAB tahu, sudah total ya. Terus ini QAB, B, ini adalah QBC. Satunya adalah Q, ini adalah QAR, ini adalah reservoir air. Berarti QAR. Nah, sekarang diameternya tadi untuk pipa AB itu adalah ini 0, dibutuhkan pipanya ini diameternya adalah 20 cm. Yang di sini 0,22. Kenapa kok ini lebih besar? Padahal penduduknya sini cuma 7.500. Ya, di situ adalah 9.000. Gimana Mas? Mbak? Ini 9.000 orang. Loh, pipanya kok ini lebih besar ya, pipa AB-nya kok cuma 20 cm yang dibutuhkan ya. Yang di sini kok 22 cm kalau lebih besar, padahal penduduknya cuma 7.500. Gimana apa itu namanya logikanya? Permisi, Pak. Ya. Karena yang di pipa AR itu kan dia membawa air atau debit untuk yang di kota A dan kota B, sedangkan yang untuk pipa AB yang memiliki diameter 0,2 itu hanya membawa air menuju ke daerah kota B, begitu Pak. Jadi di luar ini ya jumlah penduduk. Gimana? Ayo saya kejar kamu ya. Saya kejar. Ini 9.000, ini 7.500. Tadi jawabannya sudah masuk akal, sudah seperti itu. Tapi kalau ditinjau dari jumlah penduduk gimana? Ayo ini saya kupas lagi. Kira-kira peka Anda, saudara, gimana? Ini 7.500 loh orangnya, ini 9.000, kok mana nih? Tadi Anda mengatakan bahwa air yang dibawa dari reservoir ke sini itu adalah untuk ini dan untuk ini. Melayani, diberikan ke sini dan diberikan ke situ. Berarti ini adalah jumlah. Sehingga diameternya besar. Gimana? Kalau dikatakan dengan penduduk tadi gimana? Hubungannya gimana? Ayo saya kejar. Kira-kira bisa jawab enggak? Logika. Kalau yang untuk pipa AR itu bisa dikatakan dia itu untuk mengairi jumlahnya Pak, yaitu 9.000 sama 7.500. Berarti 16.500 orang Pak. Sedangkan kalau yang untuk pipa AB itu menuju tujuan B yang hanya memiliki manusia atau jiwanya 9.000 begitu Pak. Jadi lebih besar yang pertama. Jadi itu tadi. Jadi ini adalah faktor logika. Jadi adalah saudara kalau dulu di mekanika fluid di semester 2 ya, itu adalah masalah kontinuitas ya. Jadi kontinuitasnya adalah pipa ini membawa air untuk kebutuhan ini dan kebutuhan itu ya. Yang keluar dari sini sudah berkurang, tinggal berarti yang dibawa ke sini adalah untuk memenuhi kebutuhan 7.500 orang ditambah 9.000 tadi yang jumlahnya adalah berapa tadi yang disumbangkan, berarti ini jumlahnya ini tadi ya debitnya. Ya, betul memang. Jadi kontinuitas. Jadi berarti sudah dihitung Pak, ini tadi sudah include di sini hitungannya. Jadi kalau tadi debitnya 58, jadi kalau ini dihitung berapa sini? 0,058 meter kubik per detik, kalau dibagi 1.000 adalah 0,5 liter per detiknya itu loh, masuk liter per detiknya ya. Jadi logika ya, jadi harus bermain logika. Jadi semakin jauh, semakin kecil ukurannya, ya ini namanya pipa primer. Dan nanti kalau hubungan dengan tekanan, ya ini tekanan minimal 10 meter. Kayak ini hubungan dengan elevasi tadi, itu mungkin nanti ya. Ini masih tentang debit. Ya, jadi jawaban tadi sudah benar, dan itu adalah masalah yang dinamakan masalah logika tadi ya. Oke, mungkin di sini adalah, ini nanti tekanan. Minggu depan aja tekanan. Sampai di sini ada pertanyaan. Mohon maaf, izin bertanya. Kalau misalnya ada apa enggak kemungkinan pipa, kan ada pipa primer dan sekunder. Ada enggak kemungkinan pipa sekunder itu ukurannya lebih besar dari pipa primernya, Pak? Tidak ada.
karena pipa primer itu adalah pipa utama, ya. Jadi nanti primer kemudian pecah menjadi sekunder, 2 sekunder atau 3 sekunder atau 4 sekunder, jadi ada percabangan ya. Berarti kan debitnya lebih kecil. Karena apa? Semakin ke hilir berarti kan misalnya dari tadi saya gambarkan di sini ya, misalnya ini ya, misalnya di sini, ini kemudian sini, kemudian dia pecah sana, katakanlah ini ada, nah ini pecah lagi ke sana dan sebagainya. Nanti akan seperti itu nanti. Ini nanti ke sana, kemudian ke situ, dan juga mungkin 3 seperti ini ya. Saya kasih nama ya. Ini nanti mungkin ini adalah utama. Jadi ini adalah katakanlah beberapa primer menjadi sekunder menjadi primer. Ya seperti itu. Jadi sekunder pecah menjadi lebih kecil lagi, yaitu primer, sekunder, tersier. Jadi nggak mungkin gitu ya. Jadi kalau saudara kecilkan, misalnya di sini katakanlah ini katakanlah pipa sekunder, primer, tersier ya. Katakanlah tersier ini berarti diameter pipa ini adalah jumlah daripada debitnya dialirkan ke sini, jumlah ini. Kalau ternyata ini diameternya saudara kecilkan, di mana debitnya lebih besar daripada ini, maka kecepatannya berarti melebihi dari ketentuan. Tadi ada batasnya ya. Kecepatan aliran dalam pipa itu dibatasi maksimal adalah katakanlah tadi 2 meter per detik. Lebih besar daripada itu mungkin pipanya pecah nanti. Kalau saudara kecilkan pipanya, diameternya sudah kecil dan sedangkan debitnya lebih besar daripada yang di sini, ya, karena debit ini akan terbagi ke sana dan ke sana. Saudara hitungnya mulai dari sini. Oh, diameternya sini katakanlah saya pasang 20 mm, 20 cm. Yang sini katakanlah 15. Yang sini saya kecilkan sama 15-nya, Pak. Ya, nanti berarti kalau diameternya 15, padahal debitnya jumlah daripada ini, tekanannya menjadi besar. Kan Q sama dengan A kali V. Ya kan? Q sama dengan A kali V. Ini toh. Berarti kalau saudara A-nya sudah kecilkan, Q-nya lebih besar, berarti V-nya menjadi besar lagi. Yang di situ. Itu Mbak ya. Sama dengan yang di sini gitu. Jadi kalau Pak ini saya buatkan lebih kecil Pak supaya ngirit. Nggak bisa. Padahal ini melayani. Kalau saudara kecilkan mungkin bisa, tapi debitnya di sini lebih besar loh daripada yang di sini. Itu. Berarti apa yang menjadi kendalanya? Oh, berarti kecepatannya lebih besar lagi. Karena A-nya sudah kecilkan, debitnya besar, berarti V-nya ya ikut besar. Gitu. Kalau kecepatannya tinggi, nah mungkin lebih dari 2 meter, 2,5 meter atau lebih dari 3, ya begitu dialirkan airnya meledak pipanya pecah. Gitu. Paham Mbak ya? Iya Pak. Kalau misalnya yang kota A itu kebutuhannya lebih besar ya Pak. Terus kota B itu justru lebih kecil, terus dipengaruhi dengan elevasi elevasi antara kota A dan kota B lah. Kota B-nya itu berada di bawah. Kan mengalami tekanan yang besar ya Pak. Belum lagi yang A itu kebutuhan airnya juga besar. Terus untuk menanggulangi kan kemungkinan meledak pipanya itu kemungkinan untuk meledak pipanya di tempat B kan besar karena tekanan itu tadi Pak, elevasi sama terusan dari kota A. Nah, cara menanggulanginya itu gimana ya Pak? Ya itu tadi dihitung tekanannya. Kita hari ini belum hitung tekanan ya. Kita masih ngitung kapasitasnya dulu. Kapasitas, desain kapasitinya atau desain kapasitas masing-masing pipa. Ya, kita belum hitung tekanan. Nah, ini kalau tekanan ini beda. Nanti hitung tekanan itu nanti berdasarkan daripada. Nah, nanti kalau semakin rumit itu saudara menghitung manual itu nggak bisa, susah ya. Apalagi nanti saudara dikenalkan juga dengan sistem jaringan pipa tertutup dan terbuka. Itu semakin susah, makanya dibantu dengan program itu. Nah, perkara tekanan itu nanti, ya tekanan itu nanti. Jadi ini sekarang kita masih bicara tentang desain atau kapasitas desainnya berapa, diameternya berapa, gitu dulu ya. Jadi semakin ke arah ini kalau dihitung, kalau air itu mengalirnya ke sana, dikasih simbol gini ya, ke sana simbol gini, berarti air itu mengalirnya ke sana, ya ke situ ya. Arah aliran, biasa kan saudara nanti memberikan arah aliran
ke sana gitu misalnya. Nah, seperti itu dikasih simbol arah aliran, pipanya mengalir ke sana gitu. Dan di sini sudah bisa dilihat airnya mengalir ke sana. Saudara mencari diameternya ini berapa atau diameter itu nanti fungsi daripada debit. Nah, debitnya dan debit semakin ke daerah ini, kalau ini adalah hulu, ini adalah hilir, berarti semakin ke hulu semakin besar gitu ya. Itu adalah prinsip daripada kontinuitas. Kalau saudara belajar di semester 2 dulu, pipa itu kontinuitasnya debit yang mengalir di sini itu sama dengan debit yang mengalir di sini ditambah dengan debit yang mengalir di situ. Itu kontinuitas. Debit yang mengalir pada titik ini ya, itu sama dengan debit yang mengalir di sini. Q di sini sama dengan Q di situ. Tetapi Q di sini adalah jumlah daripada Q ini ditambah dengan Q itu. Itu adalah prinsip daripada kontinuitas. Debit yang mengalir di sini itu sama dengan debit yang mengalir di sini. Nggak mungkin sini Q-nya 0, sekian, tiba-tiba di sini menjadi lebih kecil atau lebih besar. Kok bisa? Kemana dia? Atau lebih besar dapat tambahan dari mana? Nggak mungkin. Berarti kontinuitas di sini. Kalau di sini iya, dia terbagi ke sana dan terbagi ke sini, makanya di sini tambah ini adalah sama dengan itu. Ya, berarti kontinuitas. Q di sini sama dengan ini tambah itu. Nah, yang di sini, debit yang mengalir di sini adalah jumlah daripada ini tambah ini tambah ini. Semakin menuju ke hilir semakin kecil. Atau ngitungnya mundur ya, kecil tambah kecil menjadi besar. Ya, di sini ada kecil 1, kecil 2 menjadi kecil besar 2. Ini besar 1. Ya, berarti di sini besar 3, berarti besar 3 itu sama dengan besar 2 ditambah dengan besar 1 gitu ya, dan seterusnya. Semakin menuju ke hilir semakin menuju ke hulu semakin. Jadi nanti sudah dikenalkan dengan upstream, downstream. Upstream berarti di atas, hilir. Kalau downstream berarti di bawahnya, downstream ya. Istilah-istilah itu nanti harus saudara temui di lapangan atau di permasalahan-permasalahan untuk menghitung jaringan pipa atau mungkin irigasi atau saluran. Ya, nanti saudara ketemu dengan drainase, ketemu dengan aliran air sungai dan sebagainya, ada downstream, ada upstream. Down berarti bawah. Ini kalau ini namanya pipa 1, pipa zona 1, zona 2. Zona 1, ini zona 2 misalnya, ini adalah pipa air yang mengalir di sini adalah downstreamnya adalah ini, upstreamnya adalah ini. Ya, kalau saudara meninjau tentang ini, pipa ini, downstreamnya mana? Downstreamnya adalah ini. Upstreamnya pipa itu mana? Ini, upstream. Upstreamnya ini ditambah upstreamnya ini sama dengan downstreamnya pipa itu. Gitu ya. Jadi istilah-istilah seperti itu adalah teknis sekali untuk jaringan pipa atau mungkin saluran juga sama. Saluran, karena saudara TRKBA berarti apa itu namanya, istilah-istilah seperti ini harus tahu. Upstream, downstream dan sebagainya. Paham ya? Oh baik Pak, berarti kalau misal mau memperkecil kecepatan kan ada rumus Q sama dengan A kali V. Kalau memperkecil kecepatan dengan memperbesar diameter pipa sekunder itu berarti nggak bisa ya Pak ya? Bukan nggak bisa, tapi harus dipertimbangkan gitu ya. Bukan nggak bisa, tapi harus dipertimbangkan. Gitu. Jadi harus karena kecepatannya dibatasi gitu, nggak boleh seenaknya gitu. Pipa itu ya itu tadi angka 2,5 tadi itu yang mungkin yang ada pipa-pipa zaman sekarang yang baru-baru ya, pipa yang dibuat dari bahan yang berbeda, mungkin itu yang saudara harus tahu, harus hunting ke lapangan, harus mungkin juga bisa browsing ya, pipa ini diameter bahannya dari apa. Tapi pipa untuk jaringan pipa air ya, jangan pipa untuk pipa minyak, jangan pipa untuk kilang minyak, jangan ya. Nanti saudara kan sini merdeka belajar ya, merdeka belajar berarti kan saudara bisa hunting kemana saja, apa itu namanya, dana sumber dari mana saja gitu ya. Saudara nanti bisa hunting pipa, kebutuhan pipa untuk jaringan air gitu ya. Pipa air bersih misalnya. Ya saudara nanti cari di situ. Oh pipanya nanti yang ada itu yang biasa dipakai ada pipa ini, pipa produksinya pabrik ini, produksi pabrik ini dan sebagainya. Dikupas lagi lebih dalam lagi, mungkin saudara harus mencari kalau diameter sekian, pipa mutu 1 atau KW1, KW2 dan sebagainya itu nanti kekuatannya berapa, ketebalan pipa ini berapa, pipa ini tekanan maksimum sekian, minimum sekian, itu nanti harus
dipadukan di sini, dipasangkan di sini, dipakai untuk merencanakan itu. Jadi harus harus dicari. Nah itu bisa di browse ya, bisa diunduh dari yang sudah dikeluarkan. Kan kita zamannya sudah eranya ada era seperti ini, sehingga saudara mudah sekali berselancar di lapangan, sehingga saudara bisa mendapatkan data-data itu. Itu ya. Itu Mbak ya, mudah-mudahan terjawab. Iya Pak, baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Jadi kuliah kita sudah bisa sampai